Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita sudah bahas gitu ya, bahkan sejak awal, mulai dari konsep dari perancangan jaringan rantai pasok, kemudian kita pertimbangkan untuk model-model jaringan rantai pasok, mulai dari yang mempertimbangkan jarak gitu ya, kemudian service level, kemudian juga mempertimbangkan kapasitas, dan juga mempertimbangkan biaya, baik itu outbound cost, dan sampai kemudian yang terakhir adalah 3 eselon gitu ya. Dimana kalau sebelum 3 eselon kita masih melihat hanya 2 eselon, kemudian di 3 eselon itu sudah ada 3 pihak gitu ya yang kita lihat, mulai dari misalkan mulai dari pabrik, terus kemudian warehouse-nya, kemudian misalkan yang terakhir adalah retail ataupun konsumennya gitu ya. Oke, berikutnya yang untuk bahasan kali ini kita bahas mengenai adding multiple product and multi-site production sourcing. Berarti di bab ini kita akan bahas pada bahasan sebenarnya ini pengembangan gitu ya dari 3 eselon. Tapi sebelumnya di 3 eselon belum mempertimbangkan kalau produknya bermacam-macam bagaimana. Sebelumnya masih kita lihat adalah produk itu hanya satu jenis item saja. Nah, sedangkan pada kenyataannya produk itu bisa terdiri dari berbagai macam produk, puluhan, ratusan, bahkan ribuan stock keeping unit ataupun item itu biasanya perlu dikelola gitu ya dalam rantai pasok, mulai dari tahap yang pertama gitu ya. Kalau kita 3 eselon berarti mulai dari pabrik sampai kemudian ke retail ataupun ke konsumen. Kemudian juga multi-site production sourcing gitu ya. Kalau sebelumnya juga kita melihat gitu ya bahwasanya kalau sourcing di sini, kalau 3 eselon itu adalah pabrik, sebelumnya kita melihat pabrik di sini juga melayani produk yang sama gitu ya. Bagaimana kalau kemudian tiap pabrik gitu ya, itu memiliki kapasitas ataupun jenis pasokan yang berbeda-beda gitu ya. Contoh misalkan kalau di perkebunan itu kan tidak semua wilayah gitu itu penghasil suatu produk ataupun suatu komoditas pertanian atau perkebunan semua jenis gitu ya. Misalkan satu jenis biasanya andalannya adalah hanya satu produk atau 2 produk saja seperti itu ya. Kemudian wilayah lain atau daerah yang lain itu penghasil misalkan produk perkebunan ataupun pertanian yang lain. Sehingga di sini nantinya kita perlu juga pertimbangkan multi-site production sourcing. Selain itu juga nanti kita juga bahas di multi-site ini kan, kalau gambarannya di perkebunan seperti itu, kalau di gambarannya di untuk manufaktur gitu ya, itu juga sama gitu ya. Misalkan suatu supplier atau pabrik gitu ya, sebelum barang itu dirakit itu juga biasanya kan menghasilkan komponen ataupun subassembly yang berbeda-beda gitu ya. Tidak kemudian semua wilayah semua pabrik di wilayah yang berbeda itu kemudian menghasilkan semua jenis item tersebut. Makanya nanti di multi-site juga ini dipertimbangkan juga terkait dengan bill of materialnya juga. Oke. Iya, tentunya kalau sebelumnya kita juga sudah membahas gitu ya terkait dengan biaya transportasi gitu ya, di mana biaya transportasi itu kan juga dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi oleh berat gitu ya, berat suatu produk yang akan dikirim gitu ya. Terus juga tiap produk tersebut juga bisa jadi gitu ya. Nantinya juga selama pengiriman itu juga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Gitu. Contohnya tadi saya sudah menyinggung terkait dengan misal perkebunan ataupun fresh food gitu ya. Terus kemudian untuk menjaga
menjaga sayuran, buah gitu ya, khususnya biasanya sayuran gitu ya, ataupun buah-buahan yang tidak begitu awet, tentunya perlu selama pengiriman itu kan dikondisikan misalkan dalam kondisi sejuk atau bahkan didinginkan gitu ya supaya awet selama pengiriman, apalagi kalau pengirimannya membutuhkan waktu yang lama gitu ya, misalkan antar pulau, bahkan antar negara. Ini juga nanti akan karakteristik tersebut gitu ya, tentunya nantinya akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi perancangan dari jaringan rantai pasok itu sendiri. Oke. Ya. Pada bahasan kali ini gitu ya, nantinya kita akan tadi di awal saya sudah berikan ilustrasi gitu ya. Pada bahasan kali ini nanti kita akan melihat gitu ya, ataupun mengkaji beberapa bahasan ini karena kondisi-kondisi berikut gitu ya. Ya tentunya tadi sudah saya sampaikan banyaknya variasi ataupun spesifikasi produk yang berbeda-beda gitu ya dalam pengiriman logistik nantinya. Contohnya di sini misalkan suatu perusahaan tentunya bukan hanya mendistribusikan 1-2 produk saja gitu ya, ratusan bahkan ribuan jenis item produk gitu. Di sini contohnya adalah misalkan gitu ya, terkait dengan produk-produk dari produk pertanian ataupun perkebunan gitu ya, ataupun ya makanan yang sudah olahan gitu ya. Tentunya ada yang kemudian sudah dalam bentuk kering gitu ya, bentuk kering, sehingga di sini bisa menggunakan truk yang biasa gitu ya, yang kering, tidak perlu kemudian ada penanganan khusus di dalamnya. Tetapi ada juga yang misalkan terkait dengan item produk yang dituntut gitu ya untuk terjaga kualitasnya, dalam hal ini kesegaran dari produk tersebut gitu ya, ataupun produk-produk yang untuk menjaga kualitas atau keawetannya harus dibekukan. Tentunya di sini truk yang dibutuhkan untuk mengirim gitu ya perlu dilengkapi, contohnya misalkan di sini adalah lemari pendingin gitu ya, sehingga kualitas produk tersebut mulai dari pengiriman sampai diterima konsumen itu terjaga kualitasnya. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan produk yang memerlukan mungkin nantinya adalah service level yang berbeda, gitu ya. Mungkin satu produk perlu kemudian harus segera dikirim, gitu ya, karena bisa terkait dengan masalah keawetan produk, ataupun karena memang konsumen menginginkan pengiriman yang cepat gitu ya, karena terkait dengan proses produksi yang kontinu gitu ya, tidak bisa kemudian misalkan dihentikan dulu terus kemudian nanti setup ulang lagi, itu terlalu mahal. Nah, sehingga di sini dengan produk-produk yang membutuhkan gitu ya nantinya service level yang berbeda-beda, tentunya juga akan memerlukan pemilihan atau memerlukan moda transportasi yang berbeda-beda juga. Bahkan untuk yang kasus yang tadi dibutuhkan sangat cepat, mungkin pengirim gitu ya ataupun suppliernya harus menggunakan moda transportasi khusus gitu ya. Bahkan juga misalkan selama pengiriman tersebut gitu ya, selama pengiriman tersebut misalkan perlu perlakuan khusus juga, berarti moda transportasinya itu juga harus didesain secara khusus. Ya, apalagi nantinya kalau misalkan, kalau terkait dengan variasi produk, mungkin satu lagi yang belum saya bahas gitu ya, terlewat, adalah terkait dengan produk itu tidak selalu yang dikirimkan itu kan produknya aman gitu. Dalam artian begini, tanpa penanganan yang khusus, produk tersebut bisa dikirimkan dengan misalkan penanganan yang biasa saja. Contohnya misalkan vaksin gitu ya.
Nah, ini kan mungkin ada beberapa kasus yang berbeda, tetapi secara umum gitu ya, baik itu vaksin, contoh misalkan Sinovac, mungkin ini penanganannya memang hanya sebenarnya suhu sejuk saja cukup gitu ya. Tetapi kalau seperti Moderna, terus kemudian Pfizer itu kan perlu kemudian penanganan khusus, bahkan eh, pendinginnya itu tidak cukup misalkan hanya seperti kulkas gitu ya, yang suhu 0 ataupun sampai -4, tapi sampai kemudian dibutuhkan sampai -70 derajat Celcius. Nah, ini kan perlu pendingin yang khusus gitu ya, tidak bisa pendingin yang biasa. Nah, ini pun nanti juga akan mempengaruhi terkait dengan ya penanganan, dan juga itu kan membutuhkan service level yang berbeda dengan misalkan antara contoh tadi Sinovac dengan apa Pfizer gitu ya. Ini tentunya memerlukan service level yang berbeda, di mana kalau service level itu kan memang banyak ukurannya ya. Salah satunya adalah terkait dengan lead time gitu ya, lead time pengirimannya. Mungkin kalau vaksin-vaksin yang tidak perlu gitu ya, ruang pendingin yang khusus gitu ya, itu mungkin waktu yang dibutuhkan bisa sedikit lebih lama. Tetapi kalau yang khusus itu harus lebih cepat gitu ya, karena semakin lama biaya pengirimannya semakin besar gitu ya, karena penanganan yang berbeda gitu ya. Inginnya kan untuk mereduksi ongkos ya secepatnya nyampe gitu ya, karena semakin lama gitu ya kan dibutuhkan untuk pendinginnya itu juga semakin lama, berarti biayanya juga akan semakin tinggi. Nah, ini juga uh, perlu penanganan yang berbeda dan service level yang berbeda juga. Kemudian produk sourcing tadi sudah saya sampaikan di awal juga gitu ya, misalkan supplier di sini misal terkait dengan perkebunan ataupun juga produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan manufaktur ya, di mana dalam kenyataannya juga gitu ya, tidak ada kemudian misalkan di satu pabrik gitu ya, misalkan dia memproduksi ataupun juga misal khusus misalkan perakitan gitu ya, itu dipasok satu jenis itemnya itu dipasok dari beberapa supplier. Biasanya kan satu supplier ya mengkhususkan misalkan hanya beberapa saja gitu ya, tidak semua, hanya beberapa jenis yang khusus bagi supplier tersebut bisa memproduksi komponen tersebut. Komponen yang lain akan dipasok dari tempat yang lain, yaitu dari perusahaan yang lain dengan lokasi yang berbeda. Nah, sehingga di sini juga akan pertimbangan ini juga akan mengubah gitu ya, dalam kita mendesain jaringan rantai pasoknya. Gitu. Apalagi kalau misalkan nantinya bukan hanya terbatas 3 eselon gitu ya. Ternyata suppliernya juga ada yang tier pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, ini jauh lebih kompleks lagi pada saat seperti itu. Oke, berikutnya langsung kita bahas gitu ya, dengan kondisi tadi dengan penambahan produk gitu ya, dan juga mempertimbangkan beberapa multi-site sourcing gitu ya. Nantinya kita bisa formulasikan kasus tersebut kalau kita tinjauannya masih menggunakan 3 eselon dengan formulasi matematis berikut. Oke, yang pertama adalah kita perlu pahami di sini gitu ya. Kalian tidak perlu bingung melihat formulasi ini, karena sebenarnya formulasi ini mirip gitu ya dengan formulasi model 3 echelon sebelumnya, yang dimana belum mempertimbangkan jenis dari produknya. Kalau kita bisa lihat di sini, sebenarnya yang baru itu hanya ada di sini adalah parameter ataupun indeks gitu ya, indeks K. Kalau I, J, kemudian L gitu ya. Kalau L ini kan supplier atau pabrik gitu ya. Kemudian I ini adalah distributornya, kemudian J itu adalah
konsumennya ataupun retailnya gitu ya. Nah, sehingga K di sini adalah jenis itemnya gitu ya, sejumlah K. Berarti kalau 10 ya K-nya 1 sampai 10, kalau 100 ya berarti 1 sampai 100 dan seterusnya. Kemudian fungsi objektifnya secara umum juga masih sama. Yang pertama di sini ini adalah terkait dengan variabel cost gitu ya. Mulai dari di sini ada dua bagian, variabel cost terkait dengan biaya transportasi dari gudang ke konsumen, gitu ya, berarti WC ini gudang ke konsumen. Kemudian komponen yang kedua adalah variabel cost dari operasional dari gudangnya sendiri. Ya, berarti ada dua komponen, gitu ya, variabel cost yang menghubungkan antara gudang dengan konsumen. Nah, kemudian yang cost yang kedua ini juga variabel cost, tetapi tinjauannya adalah ya, kalau yang pertama ini adalah tinjauannya outbound cost, gitu ya. Sedangkan yang ini tinjauannya adalah inbound cost, di mana ada dua komponen juga. Yang pertama adalah terkait dengan biaya transportasi dari pabrik ke gudang. Terus kemudian di sini ini adalah biaya variabel dari operasional pabriknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini biaya fix, gitu ya, biaya tetap dari pembukaan warehouse-nya, gitu ya. Di sini diasumsikan, mungkin sudah saya sampaikan juga di bab sebelumnya, diasumsikan apa? Yang dilakukan pemilihan lokasi itu hanya di warehouse, gitu ya. Sedangkan untuk yang di pabriknya tidak, dianggap pabrik itu sudah fix, sudah ada, dan tidak kemudian dievaluasi untuk misalkan nambah pabrik lagi atau bahkan kemudian menutup pabrik. Tidak, berarti sudah fix ada. Sehingga di sini tidak dipertimbangkan adanya terkait dengan fixed cost dari pabriknya. Kemudian untuk yang berikutnya sama gitu ya. Tinggal ini memang penambahannya adalah hanya di indeks K. Nah, sehingga kemudian di sini juga ditambahkan untuk setiap K. Yang pertama ini adalah sebenarnya kondisinya ini seperti single sourcing gitu ya. Cuman karena gitu ya, karena di sini mempertimbangkan beberapa produk gitu ya. Makanya sebenarnya ini bukan kemudian dianggap single sourcing seperti pada kasus-kasus ataupun model-model sebelumnya gitu ya. Tetapi lebih ke arah adalah di sini bisa disampaikan adalah intinya konsumen gitu ya, itu hanya menerima satu jenis produk dari gudang tertentu saja, gitu ya. Jadi satu jenis produk tersebut tidak bisa kemudian dipasok dari beberapa gudang. Gitu ya. Kalau kasus sebelumnya karena tidak mempertimbangkan beberapa jenis produk, itu kan single sourcing, berarti semua gitu ya yang dikirim itu hanya dari satu gudang gitu ya. Tetapi karena di sini ada K gitu ya, yaitu jenis produk yang dipertimbangkan gitu ya. Maka di sini kita melihatnya adalah gitu, konsumen hanya menerima ataupun dipasok dari menerima satu jenis produk itu yang hanya dipasok dari satu gudang. Tapi produk yang lain boleh dipasok dari gudang yang lain. Sehingga di sini tidak bisa kita sebut itu sebagai single sourcing. Gitu. Tetapi hanya single produk yang di satu produk gitu ya. Keseluruhannya itu hanya boleh dipasok dari satu warehouse. Kemudian untuk batasan yang kedua, ketiga ini sama gitu ya. Tidak ada penambahan K karena di sini terkait dengan jumlah
gitu ya, jumlah warehouse yang akan dibuka, gitu, yang dijalankan. Kemudian untuk yang 4 ini juga sama, gitu ya, di mana kalau ada pilihan warehouse, gitu ya, misalkan kapasitas ada yang besar, sedang, kecil, gitu ya, hanya boleh dibuka salah satu tipe saja, gitu ya, ataupun salah satu tipe gudang saja untuk di satu lokasi yang sama, gitu ya. Tidak boleh kemudian dibuka 2 jenis, hanya diperbolehkan 1 jenis. Kemudian yang kelima ini juga sama seperti sebelumnya, hanya ditambahkan indeks K, yaitu terkait dengan jenis produk, gitu ya, sehingga di sini ada sigma terhadap K. Kemudian yang keenam ini juga sama, hanya ada penambahan indeks terhadap K. Nah, sehingga di sini ada juga penambahan untuk kondisi di mana ini berlaku untuk setiap K, gitu ya. Di mana kalau yang ini, yang kelima ini, saya ulangi lagi, untuk yang kelima di sini ini adalah produk yang dikirim, gitu ya, ke konsumen itu harus bisa memenuhi demand dan tidak boleh lebih dari kapasitas gudang yang dibuka. Kemudian untuk yang keenam ini adalah produk, gitu ya, produk yang dikirim ke konsumen, gitu ya, harus sama dengan, gitu ya, produk yang istilahnya produk yang dikirim ke konsumen dari gudang itu harus sama dengan jumlah yang dikirim oleh pabrik ke gudang tersebut. Kemudian yang ketujuh di sini adalah batasan kapasitas pabriknya, di mana pabrik itu mengirim produk ke gudang itu tidak boleh melebihi dari kapasitas pabriknya. Kemudian untuk yang ke-8 ini sama, gitu ya. 7, 8 ini hanya penambahan indeks K. Untuk yang 8 di sini kalau, gitu ya, gudang itu dibuka, gitu ya, untuk satu jenis tertentu gudang, gitu ya, pasti dia bisa melayani atau bisa melayani atau tidak melayani, gitu ya, konsumen J untuk produk K. Makanya di sini juga ada tambahan, kondisi adalah untuk setiap jenis produk K. Nah, berikutnya adalah 9, 10, 11, gitu ya. Ini juga cenderung sama karena ini terkait dengan variabel keputusan, hanya penambahan di indeks K untuk Y dan Z saja. Sedangkan X ini tidak ada penambahan indeks K. Berarti secara umum formulasi model untuk kasus ini itu sama. Nah, cuman di sini memang untuk yang pertama ini belum mempertimbangkan terkait dengan multi sourcing yang lebih general, gitu ya. Di sini juga multi sourcing, gitu ya. Ada P-nya ada beberapa, gitu ya. Apakah kemudian ini nanti bisa dibatasi? Bisa, gitu ya. Karena dibatasi misalkan source tertentu itu mengirimkan jenis produk tertentu, gitu ya, itu juga bisa karena ini sudah mempertimbangkan K, gitu ya. Tetapi di sini tidak bisa kemudian, gitu ya, kemudian ada pilihan, gitu ya, misalkan wilayah yang lain lebih murah sehingga yang sini saya tutup, saya pindahkan ke wilayah yang lain. Atau kalau misalkan supplier itu kan, misal kalau di perkebunan kan bisa jadi, gitu ya, satu produk kebun ataupun buah, contoh misalkan itu penghasilnya dari beberapa wilayah yang berbeda. Kalau misalkan wilayah satu terlalu mahal dari sisi harga ataupun biaya transportnya, saya pindahkan ke wilayah yang lain, itu kan bisa ya. Tapi di sini untuk model ini belum mempertimbangkan itu. Ini dianggap adalah suppliernya, lokasi supplier itu sudah tetap, gitu ya, tidak bisa diubah-ubah lagi. Seperti itu. Tetapi ini kalau misalkan multi-site sourcing itu sudah dipertimbangkan, tapi untuk pemilihan, gitu ya, mana yang lebih murah, karena kan sebenarnya supplier itu juga banyak, gitu. Kita juga bisa milih, gitu ya, mana yang murah. Nah, ini belum diakomodir di model ini. Nah, sehingga kemudian
model ini kemudian kita bisa selesaikan dengan menggunakan Siplek, juga dengan mengembangkan gitu ya dari model 3 echelon sebelumnya. Oke, untuk 4 bagian kan pasti sudah jelas gitu ya, ada parameter, kemudian ada decision variable, ada objective function, dan juga ada constraint gitu ya. Nah, untuk parameternya ini kasusnya sama dengan yang 3 echelon, hanya ada tambahan ini string product gitu ya. Terus kemudian juga ada tambahan di mana di tiap parameter dan decision variable itu beberapa ditambahi juga untuk indeks produk. Gitu ya. Berarti di sini untuk demand ada indeks produknya, transportasi dari pabrik ke gudang ada juga indeks produk. Terus kemudian biaya variabel dari pabriknya juga ada penambahan indeks produk. Kemudian biaya transport dari gudang ke konsumen ini juga ada tambahan produk dan seterusnya. Gitu. Untuk variabel keputusannya hanya yang ini assign var, berarti assign var itu adalah YIJK gitu ya. Ini ada K-nya adalah produk. Kemudian juga untuk yang allocate var ini adalah Z, ZLIK, L itu adalah pabrik, I itu gudang, K-nya adalah produk. Oke. Kemudian untuk objective function-nya ada 3 gitu ya. Ini gambarannya adalah ini outbound-nya gitu ya. Kemudian iya. Oke. Yang ini adalah apa? Outbound, ini adalah inbound, kemudian ini adalah biaya tetap pembukaan gudang gitu ya. Sedangkan sama gitu ya, di sini ada 2 bagian yaitu biaya transport dan juga biaya variabel gudang. Ini juga biaya transport. Kalau yang ini transport dari gudang ke konsumen, ini adalah transport dari pabrik ke konsumen dan juga ada biaya variabel untuk di pabriknya. Oke. Kemudian untuk tiap-tiap ini ya, untuk yang kalau ini urutannya lah, untuk yang inbound, ini untuk yang Z1 di sini. Ya, di Siplek digambarkan sama gitu ya. Hanya sama seperti yang 3 echelon, hanya ada penambahan ini, indeks K, di mana K ini juga ditambahkan di sigmanya gitu ya. Berarti sumnya bukan hanya pabrik gudang saja, juga terhadap produk. Kemudian untuk yang Z2-nya itu adalah untuk yang outbound, yang ini. Ya, untuk outbound juga sama dengan yang 3 echelon, hanya ada penambahan di sigma terhadap K, sehingga di sini juga ada penambahan indeks K di biaya transport WC, trans WC, ataupun ini kalau ya trans WC, terus kemudian WH var-nya gitu ya, dan juga D dan juga Y-nya, ya, YIJK. Oke, itu untuk objektif fungsinya. Kemudian untuk constraint-nya ini sama semua, hanya ya seperti tadi juga gitu ya. Untuk yang constraint pertama di sini hanya ada penambahan K dan untuk juga berlaku untuk setiap K. Makanya di sini for all-nya kalau sebelumnya hanya terhadap konsumen, di sini juga terhadap setiapnya adalah setiap produk juga gitu ya. Tapi untuk rumus sigmanya tidak ada penambahan K. Berarti di sini YIJK sama dengan 1. Kemudian untuk yang 2, 3 ini sama seperti yang di model 3 echelon sebelumnya. Yang 4 juga sama. Kemudian yang 5 ini hanya ada penambahan di indeks K dan sum terhadap K untuk yang sisi kiri gitu ya. Kalau untuk yang sisi kanannya untuk terkait dengan kapasitas gudangnya sama. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan constraint ke-6 gitu ya. Constraint ke-6 kalau ini kan ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya, ke-4 ini ke-5 gitu ya. Kemudian yang ke-6 itu adalah Z
Nah, keenam adalah yang ini. Gitu ya. Kalau keenam ini itu adalah yang ini, sum terhadap pabrik, gitu ya. Terhadap pabrik ini adalah ZLIK-nya, kemudian sama dengan sum terhadap konsumen, konsumen kan J, kemudian di sini demand DJK, kemudian ini YIJK. Kemudian untuk yang 7 ini adalah ini yang 7 yaitu sum terhadap gudang, ini adalah kok Y. Ini adalah ZLIK-nya, kemudian ini adalah kapasitas dari pabriknya. Nah, ini hanya ada tambahan K, indeks K, ya. Kemudian ada tambahan untuk for all K, gitu ya, untuk setiap K. Kemudian yang terakhir di sini yang 8 itu ada di ini, gitu ya. Ini adalah YIJK lebih kecil sama dengan sum terhadap ukuran warehouse-nya, gitu ya. Ini adalah open var itu adalah XIW, gitu ya. Kalau di sini. Oke. Itu kemudian untuk yang 9, 10, 11 itu sudah kita definisikan di variabel keputusannya. Nah, setelah kita definisikan, kemudian kita inputkan datanya, gitu ya. Data ini saya untuk mempermudahnya, gitu ya, saya gambarkan dulu di Siplek, karena ini kan ada 3 indeks. Kalau di Siplek penulisannya seperti apa? Nah, yang pertama sebelumnya adalah terkait dengan model harus sinkron, gitu ya, untuk penggambaran yang parameter ini. Parameter ini nantinya kan diisi data, gitu ya. Parameter ini harus sinkron dengan yang data yang dituliskan di file data. Yang pertama adalah terkait dengan pabrik. Di sini kan ada untuk pendefinisian indeks ya, pabrik, gudang, konsumen, kemudian ukuran gudang, produk. Untuk pabrik di sini didefinisikan 2, warehouse ada 9, konsumen ada 9, kemudian ukuran warehouse-nya ada 2, kemudian produknya ada 2. Seperti biasa kalau string ini harus menggunakan kurung kurawal, gitu ya. Kemudian pemisahnya menggunakan koma atau menggunakan spasi. Boleh pilih salah satu. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, ini juga tergantung dari setting bahasanya, gitu ya. Kalau Inggris ya seperti ini, kalau setting Indonesia koma ini kan untuk penggambaran desimal, gitu ya. Sehingga kalau setting Indonesia biasanya untuk pemisahnya kita bisa menggunakan spasi ataupun menggunakan biasanya hanya spasi sih, menggunakan spasi. Tapi yang saya ketahui untuk iLog Simplex, gitu ya, biasanya dia defaultnya adalah settingnya dalam Inggris. Oke, kemudian untuk minimum warehouse-nya adalah 2, maksimumnya adalah 5. Kemudian untuk demand di sini, gitu ya, itu indeksnya adalah konsumen dan produk, gitu ya. Berarti konsumennya itu ada 9, produknya ada 2. Gitu ya. Nah, penulisan di Siplek itu yang penting adalah kalian buat satu kurung siku dulu, yang paling luar, gitu ya. Ini kurung sikunya yang pertama paling luar. Kemudian yang di dalamnya kita tentukan yang pertama adalah tadi berdasarkan urutan, gitu ya. Indeks yang pertama disebut apa? Kalau indeks pertama disebut konsumen, berarti berikutnya adalah konsumen. Konsumennya ada 9, berarti kita di dalam yang kurung siku yang pertama, kita buat kurung siku 9 buah berikutnya di dalamnya. Ini kan ada 9. Ini kan satu kurung ini kan satu kurung siku yang pertama, gitu ya. Ini kurung siku yang kedua, gitu ya. Ini kurung siku yang ketiga dan seterusnya. Berarti ini kan sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita definisikan 9 kurung siku, berikutnya di dalamnya kita isi indeks yang berikutnya. Indeks berikutnya adalah produk. Produknya ada 2, berarti ada 2 data di sini. Nah, ini 1,9,
dan juga 1 juta. Nah, berarti ini untuk yang pertama berarti untuk K1, berarti produk 1. Produk 1 apa? Matte. Yang produk 2 adalah high. Berarti di sini pengertiannya apa? Untuk ini demand yang kurung siku yang pertama, ini adalah data demand untuk konsumen pertama. Konsumen pertamanya mana? Chicago. Berarti konsumen Chicago, gitu ya. Kemudian yang pertama ini adalah produk matte, yang kedua ini produk high. Kemudian yang kurung kedua ini berarti adalah demand untuk konsumen kedua yaitu Atlanta. Ini adalah yang 400.000 ini berarti untuk demand yang produk matte, yang ini adalah high, yang kedua, dan seterusnya. Itu ya, itu untuk demand. Kemudian untuk trans PW kita lihat. Trans PW di sini ada 3, pabrik, indeksnya pabrik, gudang, produk. Ya. Berarti pertama urutannya pabrik, gudang, produk. Nah, pertama sama, kita tentukan 1 kurung siku dulu, kemudian pabrik ada 2. Berarti kita tentukan di dalam kurung siku yang pertama ada 2 kurung siku, yaitu kurung siku ini yang pertama. Gitu ya. Ini kan paling luar ini ada kan, kurung siku. Yang pertama, berarti ini untuk yang pabrik pertama, kemudian ini adalah untuk pabrik yang kedua. Sorry. Sampai sini ya. Ini untuk pabrik kedua. Nah, berikutnya di dalam pabrik 1, pabrik 2 ini kan setelah pabrik, indeks berikutnya adalah gudang. Gudangnya ada berapa? Ada 9. Nah, kalau untuk pabrik berarti pabrik yang pertama itu New York, gitu ya. Pabrik yang kedua adalah St. Louis. Nah, untuk di dalamnya berarti nanti kan dikirim dari pabrik ke gudang. Gudangnya ada 9. Berarti di dalam kurung yang pertama ini, gitu ya, di dalamnya dibuat lagi kurung siku 9. Berarti ini kan ini kurung siku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai 9. Ya. Dan kemudian setelah berikutnya juga sama untuk yang pabrik kedua juga dibuat 9 kurung siku. Kemudian di dalam kurung siku berarti setelah pabrik, gudang, produk. Produknya ada berapa? Ada 2. Ya sudah, berarti diinputkan, baru kemudian diinputkan datanya, gitu ya. Berarti di sini data 0,08, ini pengertiannya adalah apa? Untuk biaya transportasi dari pabrik ke gudang, tapi untuk pabrik pertama ke gudang pabrik pertama ke gudang pertama, berarti pabrik pertamanya New York, ke gudang pertama yaitu Chicago. Yang 0,08 pertama ini adalah untuk biaya pengiriman produk yang pertama yaitu matte. Kemudian yang kedua ini berarti adalah biaya pengiriman dari New York ke Chicago untuk produk high. Kemudian yang kedua ini, gitu ya, berarti pengertiannya apa? Yang ini adalah biaya transportasi dari New York ke Atlanta untuk produk matte, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang kedua ini, ya, kalau yang ini pengertiannya adalah ini sudah pabrik kedua, sudah bukan yang New York lagi. Berarti ini yang dari pabrik St. Louis, kemudian ke Chicago untuk produk matte. Yang ini berarti sebelahnya pasti untuk produk high, dan seterusnya. Nah, begitupun juga sama untuk penulisan data yang trans WC. Trans WC ini kan juga ada 3 ya. Trans WC, gudang, konsumen, produk. Berarti di sini juga sama. Gudangnya kita buat 1 kurung siku dulu 1, kemudian di dalamnya kita buat kurung siku 9. Berarti ini kan kurung siku yang pertama, gitu ya. Terus kemudian di bawahnya kurung siku yang kedua, kemudian kurung siku yang ketiga, dan seterusnya. Karena apa? Di sini kan dari gudang ke konsumen, gudangnya ada 9. Kemudian konsumennya ada 9 juga. Berarti di dalam tiap-tiap gudang, di dalam kurung siku tiap-tiap gudang, itu dibuat kurung siku lagi sebanyak 9, yang menggambarkan apa? Konsumen, jumlah konsumen. Nah, berikutnya setelah konsumen
indeks berikutnya produk. Di dalamnya kemudian kita inputkan biaya pengirimannya yang bersangkutan. Yang bersangkutan apa? Kalau yang ini, yang 0 pertama berarti apa? Dari gudang pertama ke konsumen pertama untuk produk yang pertama. Berarti apa? Dari gudang Cikego ke konsumen Cikego untuk produk Med dan seterusnya, gitu ya, mengikuti seperti yang Trans PW tadi. Nah, untuk yang berikutnya saya yakin ini kalian sudah paham gitu ya, untuk penjelasannya kenapa kok ini seperti ini, gitu ya. Nah, pada intinya di Siplek sebenarnya ini gitu ya. Kenapa ini kok nggak dibuat seperti ini gitu ya misalkan? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah gitu ya. Kita enter ditaruh bawahnya gitu ya, biar misalkan seperti metrik gitu ya gambarannya, boleh-boleh saja. Ataupun dibuat delujur gitu ya terus gitu. Seperti ini pun dibuat terus sampai ke kanan gitu juga nggak masalah. Tapi kan jadi susah gitu ya. Mending sebaiknya kalau terlalu panjang ya dibuat seperti ini, seperti matriks ya matriks biaya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan data mulai PVAR, PCAP, terus WHVAR, WHFix, WHCAP gitu ya. Setelah selesai, oke, kemudian kita simpan, berikutnya ya kita running saja. Oke, sudah keluar hasilnya. Di sini objektif solusinya adalah 3 juta sekian gitu ya. Kemudian decision variable-nya seperti apa kita bisa lihat. Kalau ini kan masih data, ini decision variable, kita klik saja, kita buka show data view. Show data view, show data view. Ya, berarti di sini kalau kita lihat W-nya, kok W, X-nya, XIW gitu ya. Itu yang dibuka mana? Berarti yang dibuka ada 3 gudang dan semuanya small. Gitu ya. Gudangnya dibuka di mana? Chicago, New York, kemudian Boston. Yang lain tidak dibuka. Nah, kemudian alokasinya bagaimana? Gitu ya. Alokasi pertama adalah terkait dengan dari warehouse ke konsumen. Gitu ya. Kita ingin lihat untuk masing-masing produk. Berarti tadi kan yang dibuka, kita ingat-ingat lagi, Chicago, New York, Boston. Berarti pengiriman hanya dari Chicago, New York, Boston. Nggak boleh ada yang lain. Gitu ya. Jadi di sini Chicago, ngirim ke Chicago untuk kedua jenis produk. Berikutnya adalah Chicago ke Pittsburgh untuk satu jenis saja, yaitu Med. Kemudian sudah. Gitu ya. Chicago-nya sudah, gitu saja. Kemudian berikutnya adalah New York. New York tadi kan juga buka. Melayani mana? Melayani Atlanta untuk 2 jenis produknya, melayani New York sendiri, St. Louis, kemudian Detroit ini hanya untuk yang high, kemudian Cincinnati medium dan high, terus kemudian ada Pittsburgh juga hanya high, Charlotte ini medium high gitu ya. Nah, udah. St. Louis nggak buka, Detroit nggak buka, Cincinnati nggak buka, Pittsburgh nggak buka, Charlotte nggak buka, Boston buka. Boston hanya ada 2. Boston melayani Detroit, medium, med, kemudian melayani Boston sendiri, med sama high. Gitu ya, alokasinya. Nah, sekarang alokasi dari pabrik ke gudang seperti apa? Nah, ini yang ini. Nah, kan pabrik yang dibuka apa? Hanya New York dan St. Louis ya tadi ya. New York, St. Louis. Oke. Berarti di sini juga harus hanya New York, ya ini hanya New York sama St. Louis saja ya. Dan yang dibuka gudangnya tadi ada Chicago, New York, sama Boston. Berarti 2 gudang ini pasti hanya melayani New York, Chicago, sama Boston. Benar ya? Ya, Chicago, New York, sama Boston. Nah, ini yang New York, melayani New York.
kemudian New York juga melayani Boston. Lah, St. Louis melayani Chicago. Sudah, yang lain tidak. Gitu ya. Berarti ini sudah benar sesuai dengan logika modelnya, gitu ya. Dan ini adalah objektif fungsinya diperoleh 3,5 lebih kurang gitu ya, $3,5 juta dolar. Oke, itu cara penyelesaiannya menggunakan Siplek. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Permisi Pak, izin bertanya. Mungkin ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya juga. Kalau sebelumnya kan Pak Utan bilang kalau kita ingin Yang apa? merencanakan. 3 echelon? Bukan Pak, yang sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya lagi. Apa? Silakan. Yang kalau kita merencanakan untuk beberapa tahun ke depan, misalkan 3 tahun ke depan kan itu pakai future value ya Pak. Nah pas masuk ke Siplek-nya itu yang diubah itu hanya data biayanya aja Pak? Atau ada yang lain yang harus diubah? Ya, sebelum ke Siplek kita tentunya harus apa? Coba gitu ya, menyesuaikan dulu formulasi matematisnya kan. Nah, contohnya misalkan ini. Di sini ini belum ada data terkait dengan atau indeks terkait dengan periode. Benar ya? Oh iya Pak. Ya, berarti perlu ditambahkan. Benar nggak? Misalkan T gitu ya. Sehingga di sini juga nanti ada sigma terhadap T. Karena kan nantinya kalau kita melihat misalkan kita membuat perencanaan 10 tahun, berarti kan kita definisikan T-nya berarti tahun pertama sampai 10. Gitu ya. Berarti kan harus kita jumlahkan semua gitu ya untuk semua tahunnya. Nah, ini juga kan sigma terhadap T. Nah, kemudian apalagi yang berubah? Ya, misalkan juga kan ini YIJK. Lah kan tiap T bisa jadi juga berubah kan, tidak ajek gitu ya. Berarti ini juga T. Kemudian untuk X-nya lah, X-nya ini mau didefinisikan tiap tahun bisa berubah nggak? Misalkan tiap tahun bisa buka atau tutup. Kalau didefinisikan bisa buka bisa tutup, ya itu juga di sini ada T. Tapi pada saat kita ngomong bisa buka bisa tutup, gitu ya. Nanti harus didefinisikan itu adalah di sini ada biaya, tapi biasanya diasumsikan tidak ada biaya tutup, gitu ya. Tapi kalau kemudian ingin juga mempertimbangkan ada biaya tutup, lah ini kemudian model lebih kompleks lagi karena kita harus bisa mendefinisikan apa perubahan dari yang sebelumnya nilainya 1 ke 0 gitu kan ya, dari buka ke tutup. Tapi realitasnya kan biasanya ada biayanya, entah itu putus, kecuali kalau bukanya adalah terkait dengan kontrak, gitu ya. Kalau terkait dengan kontrak itu tidak ada biaya tutup karena yang ada hanya biaya seperti ini. Kalau kontrak 3 tahun berarti harusnya T1 sampai 3, gitu ya. Sekali dibuka harus kemudian dibuka sampai 3 tahun. Gitu ya. Nah, ini memang kemudian jadinya modelnya lebih kompleks lagi. Nah, pada saat sebelum ke Siplex, ya kita harus kemudian sesuaikan dulu modelnya. Gitu ya, Din. Oh ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, baru kemudian setelah ini beres, formulasi matematis beres, baru kemudian kita ke Siplex, gitu ya, kita sesuaikan juga seperti model yang baru, gitu ya, seperti itu. Nah, nantinya ada IJK T gitu ya, berarti kan ada 4 lah. Terus bagaimana nanti datanya gitu ya? Datanya seperti tadi, konsepnya adalah urutan gitu ya, urutan indeks. Indeks pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Gitu ya. Berarti nanti kalau kemudian di data gitu ya, di sini nanti yang sebentar. Tadi contoh misalkan Y ya. Oh Y. Y ini kan variabel keputusan. Kalau yang parameter, ini misalkan biaya transport kan bisa jadi tiap tahun naik, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk biaya transportnya nanti berarti di sini biaya transport misalkan dari pabrik ke warehouse, berarti di sini kan ada kalau ini kan ada
3 tingkat gitu ya, 3 tingkat siku, kurung siku. Nah, nanti kalau 4 ya 4 tingkat kurung siku. Dan di dalam sini ini adalah biaya, tetapi nanti dibedakan bukan hanya setelah per produk, berarti dibedakan nanti kalau ada 10 tahun berarti ada 10 data gitu kan, berjejer dipisahkan dengan spasi seperti itu. Tapi yang terpenting tahap pertama ya modelnya dibenerin dulu gitu ya. Setelah model benar baru kemudian kita selesaikan itu dan kita definisikan, tuliskan itu di dalam Siplek. Oke, mungkin ada lagi yang lain ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Tadi sudah paham ya terkait dengan Sipleknya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ini kita ke contoh gitu ya untuk memberikan ilustrasi gitu pengaruh misalkan adding tadi adding multiple product itu pengaruhnya seperti apa dan juga multisetnya seperti apa. Di sini hanya penggambaran saja, tidak saya jelaskan misalkan running programnya seperti apa gitu ya. Ini hanya saya ambilkan dari contoh yang ada di buku untuk memberikan pemahaman gitu ya, efek dari atau pengaruh dari multiple product dan juga multi-set sourcing itu seperti apa. Ya, ini mengambil kasus studi kasus gitu ya di Value Grocers. Ini adalah sebuah perusahaan retail gitu, perusahaan bukan retail, perusahaan grosir gitu ya, perusahaan grosir yang beroperasi di Amerika. Dan kemudian ini adalah sebaran titik demandnya gitu ya. Semakin besar lingkarannya ini berarti demandnya semakin besar juga gitu ya. Kalau kecil ya semakin kecil, semakin sedikit. Nah, di sini dia melayani ada 4 gitu ya. Secara umum ada 4 produk, ada frozen product, ada bottle juices, ada can bottle beverage, ada packaged goods gitu ya. Yang masing-masingnya di sini ada gitu ya jenis-jenisnya. Nah, dia melayani ini tersebar di Amerika sekitar 120 toko. Nah, kemudian selama ini baru ada 1 warehouse gitu ya melayani 120 toko tersebut. Nah, kemudian dia ingin ya tentunya bukan hanya sekedar ingin menambah, tetapi ingin meningkatkan layanan gitu ya, untuk meningkatkan service level. Service level seperti yang saya sampaikan, sebenarnya ukurannya banyak, ada fill rate. Untuk meningkatkan service level itu bisa meningkatkan fill rate, meningkatkan availability, juga bisa memangkas gitu ya, lead time pengiriman. Itu semua terkait dengan service level. Nah, kemudian dia ingin meningkatkan service level, yaitu untuk memperpendek lead time pengirimannya, gitu ya, sehingga dia perlu untuk bisa melayani 120 toko, gitu ya, dia perlu menentukan gitu ya, warehouse. Ada beberapa alternatif gitu. Kalau misalkan buka 2 tanpa menghilangkan yang pertama gitu ya. Dia tidak ingin menghilangkan yang pertama. Kalau ingin buka 2 berarti satunya di mana? Kalau buka 3, 2 yang baru di mana? Kalau buka 4, 3 yang baru di mana? Sehingga secara total biaya nantinya bisa minimal. Nah, kemudian ini adalah overall demand-nya untuk per produk gitu ya. Untuk yang pertama ini 15 juta karton. Di sini dia menggunakan satuan yang sama yaitu karton. Cuman di tiap karton nantinya karena produknya berbeda-beda, tentunya yang sama hanya volume kartonnya, tapi berbeda apa beratnya gitu ya. Ya, contoh misalkan antara bottle juice gitu ya sama packaged goods yang seperti sereal gitu ya, Bread Nutrition Bar, ini kan tentunya beratnya akan berbeda gitu ya. Meskipun volumenya sama.
Nah, ini adalah gambaran keseluruhan demand-nya. Nah, berikutnya ini adalah biayanya gitu ya untuk tiap-tiap produknya. Di sini ada untuk volume kartonnya dalam kubik feet gitu ya. Ini sama, semuanya 2 kubik feet. Nah, cuman yang berbeda apa? Ya beratnya, seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya. Yang paling berat di sini adalah can or bottle beverage gitu. Ini paling berat, kemudian berikutnya fresh juice, kemudian frozen vegetable. Yang paling ringan di sini adalah cereal and baked goods, yaitu yang package apa tadi? Family-nya adalah package good gitu ya. Ini yang paling ringan, tetapi secara volume ini sama. Kemudian tentunya kan kalau ingin mengirim gitu ya, mengirim ke retail atau ke toko yang 120 itu kan perlu truk gitu ya. Lah, truk load-nya itu gambarnya nih bisa mengangkut berat sekian. Gitu ya. Dan kemudian ini secara berat dan ini adalah secara volume kubik feet-nya. Gitu. Nah, berikutnya adalah tentunya perusahaan gitu ya ingin menghitung juga gitu kan ya, ingin menghitung juga kalau misalkan ini misal gitu ya diketahui adalah untuk sekali kirim itu biayanya adalah sekali kirim dengan truk load berarti full kapasitas itu adalah $1.500, berarti dia ingin menghitung gitu ya untuk tiap produk ini gitu ya itu biayanya berapa untuk per tentunya di sini berarti per kartonnya gitu ya. Nah, kalau untuk contoh di sini kita lihat di sini dulu gitu ya untuk yang volume. Kalau volume ini 4.000 dan untuk tiap kartonnya 2 berarti secara volume harusnya gitu ya. Harusnya truk tersebut bisa mengangkut untuk jenis produk apapun juga adalah 2.000 karton. Itu ya, bisa dipahami. Cuman ada batasan apa? Batasan berat. Truk nggak bisa ngangkut lebih dari 40.000 pounds. Nah, makanya kemudian di sini juga perlu dihitung gitu ya. Maksimum karton yang bisa diangkut berdasarkan berat itu berapa? Kalau yang pertama ini bisa maksimal sampai 2.000 gitu ya. Bahkan kalau yang ini sereal ini bisa sampai 3.000 sekian gitu ya. Terus kemudian kalau yang canned beverage itu hanya 1.100 sekian, yang fresh juice hanya nggak sampai 2.000. Nah, berikutnya tentunya dari dua data ini kita kemudian tentukan gitu kan dasar penghitungannya berarti maksimal itu yang bisa masuk dalam truk tersebut berapa karton karena nanti harus dihitung gitu kan ya. Harus dihitung nanti biaya kirim per kartonnya berapa. Nah, untuk yang pertama tentunya ini mudah gitu ya karena sama-sama 2.000 ya pasti 2.000 gitu ya. 2.000 berarti di sini 1.500 bagi 2.000 $0,75 untuk per karton. Nah, yang kedua adalah sebenarnya bisa ngangkut secara volume itu cukup 2.000 tetapi secara berat hanya 1.333. Yang dipilih yang mana? Ya yang berdasarkan berat. Gitu ya. Karena apa? Kalau dipaksakan 2.000 bisa jadi gitu ya truknya overmuatan sehingga mungkin berat gitu ya untuk jalannya gitu. Sehingga di sini ada batasan ya seperti sebenarnya kalau di Indonesia itu kan juga ada jembatan timbang ya. Pada saat truk itu melalui suatu jalan raya itu kan sebenarnya ada maksimum berat untuk tiap kelas jalan. Itu. Nah, cuman kalau di Indonesia kurang ketat gitu ya. Nah, sehingga ini dipilih ya ini yang 1.333 ini. Sehingga biaya 1.500 ini dibagi 1.333 ini total hasilnya berapa? Berarti untuk per karton biayanya adalah 1,13 lebih mahal karena yang diangkut hanya 1.333 karton. Kemudian yang kedua ini juga sebenarnya bisa ngangkut 2.000 kalau hanya melihat dari volume, tapi kalau dari berat hanya diizinkan hanya sampai 1.100. Berarti 1.500 ini dibagi ini, sehingga ini lebih mahal lagi untuk per kartonnya, untuk biaya kirimnya. Berikutnya ini sebenarnya secara berat bisa 3.300.
Tapi kan secara volume hanya maksimal 2.000, berarti ya dipilih yang 2.000 ini. Gitu ya. Sehingga dibagi 1.500 bagi 2.000, 0,75. Nah, ini adalah biaya kirimnya untuk per kartonnya. Gitu ya. Dan dianggap di sini memang belum dipertimbangkan terkait dengan jarak. Oke, kemudian ya. Ini yang kedua, kasus yang kedua. Ya, setelah menggunakan ini, kemudian gitu ya, nah, kemudian coba dicari gitu ya, dicari kombinasi optimalnya gitu ya. Untuk kalau 2 warehouse gitu ya, terpilih seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau 3 warehouse seperti ini, kalau 4 warehouse seperti ini. Gitu. Lah, kemudian masing-masing ini kemudian dihitung. Kalau base 1 gitu berarti ini kondisi yang awal itu transportation cost-nya sekian, kalau base 2 adalah sekian, base 3, base 4. Nah, kemudian incremental saving-nya masing-masing ada, kemudian average distance-nya ada. Di sini dengan penambahan tentunya pasti distance-nya semakin pendek gitu ya. Transportation cost-nya juga semakin berkurang. Cuman di sini perlu diketahui adalah penambahan untuk satu gudang baru itu biayanya berapa. Kalau kemudian biayanya misalkan gitu ya, di kasus ini misal 2 juta dolar. Berarti untuk penambahan satu gudang baru ataupun di sini adalah base 2-nya, kalau 2 juta berarti masih nggak masalah kan, masih lebih rendah dibandingkan penghematan. Kalau base 3 berarti 2 juta berarti total 4 juta. 4 juta penghematannya kalau ini di total adalah 5,1 ya. 5,16. Lebih murah juga 4 juta. Nah, kemudian kalau nambah 3 baru, ini 5,1 berarti 6 sekitar 6,3 berarti 6,4 dibandingkan 6. Gitu ya. 3 gudang baru masing-masing 2 sebenarnya juga masih lebih murah, berarti sebenarnya gitu ya sampai penambahan 3 gudang baru pun tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Tetapi sekarang tergantung adalah apa perusahaan lebih milih yang mana. Kan sah-sah saja kalau misalkan dia memilih base 3 dulu gitu ya, tidak base 4. Itu tergantung biasanya pertimbangan gitu ya, pertimbangan perusahaan yang dimana pemilihan tersebut bisa jadi gitu ya tidak hanya terbatas pada data-data angka yang kita olah ini gitu. Misalkan ada pertimbangan lain juga gitu ya, yang mungkin bisa jadi belum dimasukkan dalam model. Itu tadi yang saya sampaikan di mata kuliah rekayasa rantai pasok gitu ya. Kita sebenarnya sekarang seorang industrial engineer itu dituntut bukan sebanyak-banyaknya menghasilkan gitu ya beberapa alternatif yang baik gitu. Nah, nanti tinggal yang mana gitu yang dipilih oleh yang problem owner-nya itu terserah mereka gitu. Melalui diskusi nanti akan ditemukan yang terbaik bagi perusahaan. Gitu ya. Bukan terbaik, mungkin keputusan final gitu ya, keputusan final. Mungkin bisa jadi kalau tadi 3 sama 4 mungkin 4 kan nggak masalah gitu ya, tapi boleh saja kan perusahaan milih 3 gitu ya, karena ya savingnya ini semakin menurun gitu ya. Kenapa kalau semakin menurun, incrementalnya semakin menurun, kenapa saya harus memaksakan diri nambah? Kan boleh-boleh saja dia punya pertimbangan seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ditambahkan, kalau sebelumnya belum mempertimbangkan gitu ya, untuk terkait kalau sebelumnya ini dianggap kan ada frozen food juga gitu ya, kemudian ada fresh juice juga, itu kan harus disimpan di lemari pendingin gitu ya. Nah, di sini diasumsikan di 2, 3 atau 4 gudang itu semuanya membuka lemari pendingin gitu ya, ada layanan itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan gitu ya, tidak semua gudang. Gitu ya. Karena tentu mungkin perusahaan berpikir kalau semuanya biaya investasinya mahal. Bagaimana kalau kita batasi saja, salah satu gudang saja.
yang diberi fasilitas pendingin. Dan itu di mana yang paling optimal. Nah, contohnya misalkan kalau ada batasan seperti itu, kemudian setelah di running gitu ya, kita ada tambahan batasan tadi di running, ternyata diperoleh di sini yang bagus adalah tetap kalau perusahaan memilih 3 tadi ya, 3 terbaik gitu ya, ini nanti akan terpilih gitu ya. Terpilih adalah yang cukup diberi lemari pendingin itu di Chicago. Kalau sebelumnya ini kan masing-masing ada gitu ya. Kalau ini cukup di Chicago. Nah, dengan penambahan ini kita bisa bandingkan, misalkan di sini ada biayanya gitu ya. Nah, nanti tinggal dibandingkan saja gitu kan ya. Ini biayanya gitu ya, bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, tetapi kemudian kalau kita lagi-lagi trade off gitu ya, kita bandingkan biayanya, ini biaya lebih karena biaya transportnya gitu ya. Kalau kemudian lebih mahal, ternyata lebih mahal, tetapi kemudian dibandingkan lebih menghemat biaya investasi ruangan pendingin tadi, ya bisa jadi dipilih yang ini gitu ya, yang best three dan hanya satu gudang saja yang ada fasilitas pendinginnya. Nah, tapi kalau misalkan ini lebih mahal, tetapi kemahalannya itu gitu ya, itu ternyata masih lebih besar dibandingkan biaya transportasi. Kenaikan biaya transportasi itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan gitu ya, penghematan dengan mengurangi fasilitas pendingin, ya tentunya mending seperti ini gitu ya, best three, tetapi juga semuanya dibuka lemari pendingin. Nah, semuanya kita perlu kemudian kaji gitu kan, masing-masing setiap ada penambahan constraint ataupun penambahan mungkin di objective function, itu juga akan mengubah hasil gitu ya, mengubah solusi optimalnya. Tetapi kemudian kita perlu juga kaji gitu ya, trade off-nya terhadap faktor yang lain gitu. Faktor yang lain seperti apa, sehingga nanti bisa ditimbang-timbang mana yang lebih optimal. Nah, sebenarnya kemudian Anda juga bisa bertanya gini gitu. Ya sekalian saja semua faktor itu kemudian dipertimbangkan sehingga nanti kan langsung muncul yang optimal gitu ya. Oh, bisa saja, tapi biasanya gitu ya, perusahaan itu ingin kemudian kan ya itu tadi mendapatkan beberapa alternatif sehingga dia itu bisa memilah antara yang satu dengan yang lain dengan pertimbangan mereka yang dalam tanda kutip gitu ya, yang tidak bisa kita rupiahkan atau kita tidak bisa ukur. Nah, itu yang biasanya terjadi gitu ya. Biasanya terjadi hal-hal tersebut yang kemudian tidak bisa dimodelkan sehingga mereka butuh beberapa alternatif solusi sehingga mereka kemudian baru memilih setelah kemudian kita berikan beberapa alternatif solusi tersebut. Tapi kalau dengan kondisi yang ideal gitu ya, pokoknya pasrah gitu ya, pasrah semua bisa dimodelkan kan Pak? Bisa. Sehingga nanti muncul itu langsung satu solusi yang optimal gitu ya. Tetapi balik lagi gitu ya kan, sebenarnya semua faktor yang dipertimbangkan perusahaan tidak bisa kemudian kita kuantifikasikan 100%. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan sebagai misalkan peneliti, pemodel, ataupun nanti kalau misalkan kalian kerja gitu ya, diminta untuk memberikan pertimbangan, ya jangan satu solusi saja gitu ya, beri beberapa alternatif solusi yang bagus gitu, yang baik, ataupun 3 the best gitu ya, 3 best, ya, best 3-nya seperti apa, misalkan seperti itu. Oke, sehingga pada saat tadi kalau kemudian ya ini tadi kan kalau hanya satu warehouse gitu ya dengan lemari pendingin itu lokasi tetap, tapi kemudian yang berbeda adalah apa? Ini alokasinya gitu ya. Alokasinya kalau sebelumnya kan rapi gitu ya, tidak ada yang menyeberang karena hanya satu gudang yaitu di sini di Chicago yang ada fasilitas pendingin. Berarti untuk yang 2 produk tadi yang ini fresh juice sama fresh vegetable atau frozen vegetable tadi
itu hanya bisa dipasok dari Cikego ini, sehingga di apa toko-toko 120 toko yang semuanya 120 toko itu untuk khusus 2 produk tersebut dipasok dari Cikego saja. Nah, di sini ini total cost ini hanya di apa biaya transportnya gitu ya. Ini lebih mahal gitu ya. Lah, cuman ya itu tadi balik lagi kan. Masalah pengurangan investasi dengan adanya hanya 1 lemari pendingin, pengurangan investasinya berapa? Gitu ya. Pengurangan investasinya berapa dibandingkan dengan kenaikan biaya transportnya. Lebih murah mana atau lebih rendah mana, itu yang dipilih. Nah, berikutnya adalah terkait dengan penambahan tadi multi-set sourcing gitu ya, product sourcing. Nah, contohnya untuk kasus yang sama gitu ya, misalkan ya untuk jus gitu ya, bisa jadi gitu ya. Untuk fresh juice ini misalkan ada beberapa macam, ada 2 gitu ya, apple sama orange. Lah, pemasok apple sama orange itu berbeda gitu ya. Di lokasi yang berbeda, di wilayah yang berbeda. Nah, ini kemudian menjadi kasusnya menjadi multi-site sourcing gitu ya. Nah, di sini kalau sebelumnya memang ini di total 10,5 gitu ya. Sekarang dibagi untuk fresh juice yang apple demandnya 4,2, kemudian untuk yang orange adalah 6,3 gitu ya. Nah, dari sisi biaya ini juga dibagi, tetapi kan secara berat gitu ya, apa tadi sama gitu ya, sama-sama 30 pounds untuk per kartonnya. Lah, kalau kemudian dibagi seperti ini dan Apple ini hanya ada lokasinya di sini gitu ya, di Grand Rapids, Michigan, kemudian yang orange itu suppliernya hanya di Ocala, Florida. Ini terus bagaimana gitu ya? Tentunya pasti nanti akan juga mengubah aliran gitu ya, aliran produk mulai dari supplier, kemudian ke gudang distributor, ke gudang, terus kemudian ke toko. Gitu. Cuman di sini kita lihat hanya yang outbound saja gitu ya, pengaruhnya di outbound-nya. Ini tidak dilihat inbound, maksudnya inbound yang dari supplier gitu ya, dari 2 supplier ini ke gudang tidak dilihat. Di sini melihatnya lebih ke arah untuk sebaran pengiriman ya dari outbound-nya. Nah, dari sisi inbound sebenarnya ini sudah ada perubahan terkait dengan letak lokasinya gitu ya. Ini bergeser. Kalau sebelumnya 1, 2, 3, ini 3-nya adalah lebih mengarah ke sisi kanan atau timur gitu ya. Nah, tentunya pada saat lokasi berubah ya sebaran untuk assignment-nya gitu ya, ini juga pasti akan berbeda. Gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa disimpulkan memang perubahan atau pembatasan gitu ya, pembatasan pasokan itu nanti akan bisa mengubah ya tentunya inbound-nya berubah dan juga outbound-nya juga akan berubah karena apa? Lokasinya kan berubah gitu ya. Lokasi gudang warehouse-nya itu berubah. Oke, ya ini perbandingan dari 3 skenario gitu ya. Yang pertama adalah tadi yang no inbound, berarti no inbound itu dalam artian di semua lokasi supplier itu bisa mensuplai produk apapun juga gitu ya. Ataupun kalau misalkan dari supplier ke pabrik itu bisa mensuplai komponen apapun juga. Nah, tapi kalau dari kasus ini kan bisa mensuplai misalkan buah apapun juga gitu ya, tanpa inbound. Dan dari manapun itu bisa mensuplai ke semuanya. Nah, itu kondisinya seperti ini gitu ya. Total cost-nya memang murah gitu pada saat bisa memasok semua jenis komponen, semua jenis buah-buahan, semua jenis pasokan komoditas itu pasti lebih murah, gitu. Karena nanti bisa terpilih gitu yang terdekat. Nah, berbeda pada saat kemudian ada batasan, gitu ya. Oh, lokasi ini, wilayah ini hanya bisa atau pabrik ini hanya bisa memasok komponen A saja, atau mungkin memasok buah A saja. Yang buah B atau komponen B di supplier lain. Nah, ini akan
berbeda gitu, dan itu bisa menjadi lebih mahal gitu ya, lebih mahal. Dan itu ya tergambar yang pertama adalah dengan asumsi gitu ya, dengan asumsi warehouse-nya tetap gitu ya. Ini lokasi warehouse-nya ini tidak berubah, ini saja sudah mahal, lebih mahal. Lebih mahal gitu ya, jauh lebih mahal. Nah, kemudian untuk mengoptimalkannya gitu ya, lokasinya ini diubah, lokasi gudangnya boleh gitu ya, boleh berubah. Nah, berubah ketika lokasi baru. Lah, ini bisa kemudian lebih murah gitu ya, secara total bisa ditekan lebih murah $500.000 gitu. Tetapi di sisi yang lain gitu ya, average distance-nya memang lebih tinggi gitu ya. Tetapi secara total gitu ya, secara total cost-nya itu lebih rendah. Nah, ini adalah gambaran di mana gitu ya, pengaruhnya cukup besar pada saat tadi multi-site sourcing, di mana multi-site ini itu tidak kemudian bisa memasok semua jenis barang atau komponen ataupun komoditas yang dia bisa pasok. Pada saat ada batasan, gitu ya, biaya itu akan meningkat signifikan. Dan juga kemudian kalau dilonggarkan, gitu ya, lokasi gudang yang sebelumnya juga bisa berpindah, gitu ya, berpindah. Tentunya kalau misalkan inbound itu mahal, gitu ya, misalkan biaya kirim dari supplier ke gudang itu lebih mahal, pasti lokasi gudang ini akan mendekati supplier, gitu ya. Tapi kalau yang lebih mahal outbound-nya, lokasi gudang akan lebih mendekati ke konsumen, gitu ya, ataupun ke toko, istilahnya ke konsumennya. Nah, ini tergantung lebih mahal mana. Kalau seimbang, berarti dia akan memperlakukan ya bobot yang seimbang, berarti mungkin di tengah-tengah di antara keduanya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan bill of material, gitu ya. Tadi kalau berdasarkan kasus sebelumnya juga sudah saya sedikit singgung, gitu ya. Kalau kan bisa juga beda pasokan, gitu ya. Tiap komponen, tidak semua supplier misalkan bisa memasok semua jenis komponen, kan tidak, gitu kan. Bisa jadi setiap supplier mungkin hanya beberapa jenis yang lain dipasok supplier yang lain. Nah, ini sangat tergantung kemudian dari komposisi dari produk tersebut, gitu ya. Nah, dan nantinya akan berkontribusi besar, berpengaruh besar terhadap jaringan rantai pasok itu adalah produk-produk di mana gitu ya, misalkan supplier tersebut gitu ya memiliki dia misalkan hanya memasok dari beberapa komponen. Anggap saja begini, dia hanya memasok satu komponen, gitu ya. Kemudian supplier yang lain memasok puluhan atau bahkan ratusan komponen. Tapi perbedaannya adalah gitu ya. Misalkan sepeda motor gitu ya. Dan di bill of material sepeda motor itu bagian termahal adalah misalkan mesin. Yang supplier A ini memasok mesin, supplier B itu memasok misalkan bolt nut dan lain sebagainya yang kecil-kecil seperti itu. Secara jumlah lebih besar. Tapi sini hanya satu doang. Tetapi ini proporsinya pembentuk gitu ya, pembentuk dalam struktur produk gitu ya, itu kalau dijumlah dihitung rupiahnya paling gede. Nah, ini tentunya kemudian akan mempengaruhi juga gitu ya. Pasti jaringan tersebut gitu ya, kalau misalkan ingin meminimasi biaya ya tentunya akan lebih mendekati ke supplier yang ini tadi gitu ya, yang dia memasok komponen yang porsinya itu cukup besar dalam membentuk produk jadi dari produsennya. Nah, seperti itu. Juga kemudian jaringan rantai pasok itu tentunya juga dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi terkait dengan misalkan di sini specific location gitu ya, seperti tadi hanya bisa dipasok dari lokasi-lokasi tertentu saja. Gitu ya. Contoh misalkan kalau butuh pasokan misalkan untuk memproduksi oli gitu kan butuh pasokan minyak mentah gitu ya. Nah, ini kan hanya bisa diperoleh dari
dari kilang minyak tertentu saja kan tidak semua daerah punya gitu ya. Nah, ini kan spesifik location. Ataupun berdasarkan period tertentu ya. Contohnya misalkan gula dari tebu ataupun gula dari apa saja. Tapi kalau di Indonesia kan gula itu kebanyakan dari tebu. Tebu itu masa tanamnya kan tidak sepanjang tahun. Masa tanamnya tertentu, panennya juga tertentu, dan umurnya juga umur panennya cukup panjang. Tidak seperti kalau padi itu kan hanya rata-rata gitu ya, rata-rata 3 bulan sudah panen gitu ya. Tapi kalau tebu itu kan bisa sampai 9-10 bulan baru panen. Nah, ini juga tentunya bisa mempengaruhi gitu kan ya, mempengaruhi jaringan rantai pasok juga di mana gitu ya. Yang jelas adalah gitu ya, untuk memperlancar pasokan tentunya musim tanam ini harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian kedua gitu ya, distribusi ini hanya misalkan padat di periode-periode tertentu saja, iya kan? Di periode kemudian tidak panen gitu ya, kan kemudian tidak rame gitu ya, tidak padat. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dalam merancang jaringan rantai pasok. Selain itu juga gitu ya, dalam kita juga harus mempertimbangkan proses produksi gitu. Proses produksi itu kan inginnya kita dalam perusahaan itu kan lancar gitu ya. Nah, tetapi biasanya kalau misalkan tidak lancar, yang menjadi pokok perhatian utama untuk menghitung gitu ya laju pasokan dari supplier adalah stasiun bottleneck. Gitu ya. Contoh misalkan ada gambarannya misalkan gede. Ya, misalkan di sini ada 3 stasiun kerja gitu ya. Ini dari sisi suppliernya. Gitu. Di sini kita buat full shop saja gitu yang nggak usah kompleks-kompleks untuk menjelaskan. Di sini laju produksinya adalah misal di sini 5 menit gitu ya. 5 menit untuk per satu produknya. Kemudian berikutnya di sini 10 menit. Dan di sini ini 3 menit. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya. Produk yang keluar dari stasiun ini stasiun A gitu ya. Ini A, B, ini stasiun C. Produk yang keluar dari stasiun C. 1 unit produk yang keluar dari stasiun C itu keluar tiap berapa menit? Kira-kira berapa menit? Halo, ada yang coba jawab? Paham ya pertanyaan saya? Kurang, Pak. Seperti apa ya, Pak? Hah? Kurang paham. Gitu. Oh, kurang paham. Pertanyaannya. Ini misalkan gitu ya, supplier ini juga manufakturer gitu ya, memproduksi suatu komponen gitu ya. Nah, komponen tersebut diproduksi melalui 3 stasiun kerja A, B, C gitu ya. Ini setiap stasiun kerja anggap saja masing-masing 1 mesin gitu ya. Di stasiun kerja A itu memiliki waktu produksi 5 menit itu bisa menghasilkan 1 komponen tadi gitu ya, yang siap nanti diproses di stasiun kerja B. Tapi di stasiun kerja B membutuhkan waktu untuk memproses 1 unit komponen itu adalah 10 menit. Kemudian stasiun kerja C untuk memproses 1 unit komponen tadi butuh waktu 3 menit. Nah, tiap berapa menit 1 produk, 1 unit produk itu keluar dari stasiun C.
18, Pak. 18 menit. Ada yang lain? Sembilan mungkin, Pak. 9. Ada yang lain? 9 itu dari mana ya? Wah, ini jawaban yang kreatif ini. 9 dari mana? Kalau 18 kan dijumlah semua ya, Mam ya? Iya, Pak. Kalau 9 dari mana? Saya coba-coba aja sih, Pak. Oh, coba-coba. Oke. Ada yang jawaban lain? Ya, kalau misalkan produksinya baru awal mulai ya unit yang pertama adalah 18. Tapi kalau flow shop itu kan continue gitu ya, terus menerus gitu ya, tidak putus. Berarti pada saat kondisi terus menerus tersebut, yang keluar dari stasiun C itu adalah tiap 10 menit. Loh, kenapa kok tiap 10 menit? Yang paling tinggi, Pak. Ya, inilah yang bottleneck. Meskipun itu 3 menit, gitu ya, tapi kan nunggu gitu ya, nunggu lebih lama. Sebenarnya ini bisa lebih cepat. Dia kalau pasokannya lancar, dia bisa menghasilkan tiap 3 menit keluar dari stasiun kerjanya. Karena ini bottleneck-nya di sini, berarti ya ini tetap saja nanti keluar tiap 10 menit. Nah, ini perlu dipertimbangkan gitu ya, terkait dengan kalau kita melihat lebih detail dalam jaringan rantai pasok, itu adalah laju pasokan dari si supplier kita gitu ya. Ataupun kalau misalkan ya terutama dari pasokan dari supplier kita, terutama supplier-supplier yang di mana mereka masih dalam membuat komponen tersebut itu ada proses produksinya gitu ya, proses produksinya bukan hanya sekedar beli kulaan terus kemudian jual lagi. Kalau itu berbeda, nggak perlu dipertimbangkan ya. Ada proses produksinya, sehingga istilahnya perusahaan berikutnya gitu yang menerima, baik itu masih pabrik, manufakturer ataupun distributor, itu bisa menghitung gitu kan, menghitung terkait dengan laju pasokan dari pihak yang sebelum dia gitu ya, sehingga itu juga bisa dipertimbangkan dalam membuat perencanaan jaringan rantai pasok karena terkait dengan kapasitas gitu ya, kapasitas produksi untuk tiap-tiap pihak yang terkait dalam jaringan rantai pasok tersebut. Nah, berikutnya yang kedua adalah terkait dengan ini pengaruh gitu ya, bisa jadi gitu ya dalam serangkaian proses gitu ya, ada satu proses di mana proses tersebut itu membutuhkan stasiun kerja, di mana stasiun kerja tersebut itu terdiri dari peralatan dengan investasi yang mahal. Gitu ya. Maksudnya apa? Nah, sehingga di sini kalau misalkan dia harus kemudian menambah kapasitas, kemudian harus kemudian menambah lini produksi, dia harus pertimbangkan gitu ya, porsi dari ini gitu ya, investasi di sini gitu ya, sehingga tidak kemudian contoh misalkan begini, atau terkait ini saja gitu ya, terkait ini saya hubungkan dengan yang bottleneck. Nah, misalkan ini 10, terus kalian berpikir ya sudah Pak, tambah aja gitu ya di sini satu mesin lagi B. Tapi ternyata gitu ya, supaya kalau ini satu mesin ini B, ini kan kemudian bisa berkurang separuhnya kan, jadi 5 kan, karena yang ini jadi bisa 5 gitu ya, karena dibagi 2, ini juga kan 5, berarti nanti tiap 5 unit kan cukup signifikan, bisa menambah, hanya bukan menambah lini produksi, menambah satu mesin di bottleneck gitu ya, itu bisa kemudian menambah kapasitas menjadi 2 kalinya, kan cukup lumayan. Tapi
Kalau misalkan gitu ya, masalahnya di sini adalah investasinya sangat mahal, karena ini mesinnya sangat mahal, lah ini juga kemudian lagi-lagi gitu ya, trade off gitu kan. Nah, dengan investasi yang mahal ini, kemudian dengan peningkatan kapasitas ini, kemudian demand-nya bisa terpenuhi, tidak ada yang lost sales, tidak ada yang back order. Back order itu kan konsumennya jadi nunggu gitu ya, tersedianya ini ya. Kalau nunggu semakin lama kan ya juga pada lari juga gitu ya. Nah, itu kemudian dihitung gitu. Kalau kemudian oke, ya berarti kan ini bisa kemudian ditambahkan karena memang bisa meningkatkan service level. Kemudian juga mengurangi tadi loss sales dan lain sebagainya, sehingga kemudian demand lebih banyak yang bisa terlayani. Nah, ini juga akan mengubah juga nantinya jaringan rantai pasoknya. Misalkan kalau sebelumnya hanya mungkin sebagian demand, karena dengan penambahan ini bisa jadi gitu ya, demand yang sebelumnya tidak terlayani bisa lebih terlayani, sehingga titik-titik demand itu semakin banyak, kemudian itu juga bisa meningkatkan biaya transportasi juga gitu ya. Nah, nanti kemudian semuanya perlu dihitung gitu kan ya, trade off-nya gitu ya. Oh, ini ada kenaikan service level, ada pengurangan loss sales dan lain sebagainya, dengan penambahan kemudian biaya ini dan juga biaya transport, ini lebih tinggi mana gitu ya. Kalau penambahan ini lebih rendah ya oke gitu ya, bisa kemudian diimplementasikan.